Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Selamat beristirahat bagi kawan-kawan yang mau istirahat. Selamat beraktivitas untuk kawan-kawan yang saat mendengarkan cerita ini sambil melakukan aktivitasnya. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Parman. Mas Parman tidak menyebutkan dari daerah mana, dan dia menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2014. Jadi di tahun itu adalah tahun-tahun yang terendah bagi Mas Parman. Mas Parman sendiri bekerja sebagai seorang tukang ojek online gitu ya, tukang ojol gitu ya. Nah, bekerja sebagai ojol tadi kurang lebih sekitar 1 tahun. Kehidupannya tidak mulus. Jadi setahun bekerja sekitar 2 tahun, setahun bekerja sebagai tukang ojol tadi, istrinya itu jatuh sakit dan akhirnya istrinya Mas Parman itu meninggal. Mas Parman sendiri punya seorang putri, waktu itu usianya sekitar 9 tahun. Jadi anak baru satu-satunya begitu ya. Nah, ya Mas Parman kan tinggal di sebuah rumah yang kecil lah seperti itu. Sepeninggal dari istrinya tersebut, tentu saja yang namanya kehidupan itu jadi lebih berat. Terutama ya karena Mas Parman itu harus benar-benar membagi waktu antara dia sebagai pekerja sama dia sebagai seorang ayah. Di rumah itu nggak ada siapa-siapa sampai akhirnya ya mau bagaimana lagi begitu ya. Ini anaknya namanya Ayah. Nah Ayah ini nggak ada teman keseharian kan. Nggak ada yang ngejaga saat Mas Parman itu bekerja sebagai ojol. Bingung begitu sampai akhirnya ada seorang tetangga itu namanya Mbok Darmi. Beliau itu orang yang baik, itu datang ke Mas Parman ngomong, "Man, kamu nanti nyari uangnya gimana?" katanya begitu. Lah itu dia Mbok, saya juga bingung. Mas Parman udah tahu arah pembicaraan yang dimaksud itu kemana gitu ya. Saya bingung bagi waktu antara ayah di rumah sendirian dan saya harus keluar begitu ya. Saya bingung Mbok, terus terang. Dan ini beberapa hari kan saya sudah mulai aktif lagi. Cuman ya begitu, pengen bawaannya tuh buru-buru pulang ya, takutnya ayah nggak keurus atau gimana. Padahal anaknya si Mbak Ayah yang masih kecil usia 9 tahun tersebut itu merasa baik-baik aja, bisa mengurus diri sendiri, udah bisa mandi, terus untuk makan ya bisa diajarin menanak nasi, terus goreng telur atau apapun itu yang bisa dimakan lah, bisa dijadiin lauk begitu ya. Boleh dibilang mandiri, tapi yang namanya seorang ayah tentu saja ada kekhawatiran gitu ya. Ini anak ditinggal sendiri di rumah, ya kasihan juga, nggak ada temannya. Nah, cerita seperti itu Mbok Darmi pun menawarkan diri. Ya udah begini Man, gimana kalau selama kamu kerja, ayah tak urus, kata si Mbok Darmi. Loh, diurus sama Mbok Darmi gitu kan? Iya tak urusin, kasihan aku ngelihat ayah juga sendirian seperti itu, dan ya supaya kamu bisa lanjut bekerja ke sana, nggak terlalu mikirin yang di rumah, kamu bisa fokus ke sana, ya semoga aja rezekinya kan jadi nambah begitu. Tapi ndak apa-apa Mbok, misal seperti itu, apa aku nggak merepotkan Mbok? Ndak apa-apa kata Mbok Darmi, udah kamu jalan aja, kamu nggak apa-apa, ini ayah di rumah tenang aja, tak jagain katanya begitu. Ya meskipun nggak bisa full di sini terus, Mbok Darmi itu rumahnya sebelahan dan bilangnya ya si Mbok juga udah nggak ada kerjaan begini, ya nanti tak temenin si ayah di sini katanya begitu. Oh ya sudah kalau begitu nanti aku bilang sama ayah dulu ya Mbok ya. Ya udah bilang. Akhirnya apa bilang sama si anaknya Mbak Ayah tadi, ayah nanti selama bapak bekerja begitu ya, selama bapak bekerja nanti kamu ditemenin sama Mbok Darmi ya katanya. Iya pak. Udah Mbak Ayahnya pun nurut. Ya tentu saja mereka itu masih dalam suasana berkabung ya. Mbak Ayah juga masih sering nangis-nangisan, keinget sama ibunya tentu saja. Nah
Mulai hari itu si Mas Parman pun bekerja sebagai tukang ojol. Ya, bukan mulai hari bekerja sebagai tukang ojol, tapi mulai agak sedikit tenang karena di rumah itu udah ada orang, udah ada Mbok Darmi yang udah pasang badan gitu buat jagain si anaknya tersebut. Keluarlah hari itu seperti sebelum-sebelumnya saat istrinya masih hidup, keluar pagi, siang pulang, nanti berangkat lagi, pulang itu malam. Ada penghasilan yang lumayan di situ dan memang rencananya kalau nanti misal aku dapat uang lebih, ya ada jatahnya lah aku ngasih Mbok Darmi seperti itu ya. Carilah si tadi Mas Parman cari uang di jalanan selama itu begitu ya. Dan alhamdulillah ngomongin masalah rejeki juga ada aja begitu. Begitu pulang, ini udah beberapa hari ke depan begitu ya. Ini begitu pulang ke rumah sana, Mbok Darmi ya masih ada di situ. Padahal udah malam ya, sekitar jam 11. Mbok Darmi itu masih nonton TV, si ayahnya itu udah tidur begitu kan. Ya itu menenangkan, Mbok. Gak tidur aja Mbok, katanya. Alah, udah tua begini, udah susah tidur, kata Mbok Darmi. Akhirnya si Mas Parman pun mencoba untuk ngasih sesuatu, Mbok. Ini saya tuh ada rezeki lebih, ini buat si Mbok ya. Nah, Mbok Darmi itu menolak di situ. Lah, ndak perlu, kata si Mbok itu. Ndak perlu, ndak usah, katanya begitu. Dan si Mbok melakukan ini bukan karena uang, katanya. Si Mbok senang gitu ya. Si Mbok juga, lah anak udah gede-gede, udah pada mencar, nggak ada siapa-siapa. Ya senang hidup sama ayah, katanya begitu. Lah Mbok, tapi sayanya nggak enak. Udah, ndak apa-apa. Lagian untuk hidup doang, si Mbok itu masih cukup, katanya. Udah, ini buat kamu sama anakmu. Perjalanan kalian itu masih panjang. Kalau si Mbok sih nggak lama lagi, sebentar lagi. Mbok, jangan ngomong kayak gitu. Ya memang seperti itu kan. Ya tapi nggak boleh Mbok ngomong kayak gitu ya. Akhirnya apa ya, sudah memang ditolak sama Mbok Darmi. Keesokan harinya bekerja lagi lah si tadi Mas Parman itu. Bekerja, nah entah udah hari keberapa dan Mbok Darmi di rumah itu juga sudah menjadi semacam kebiasaan lah kayak gitu ya. Mas Parman keluar suatu hari, ini keluar sore harinya gitu ya. Nah malam harinya ada suatu pengalaman yang dialami oleh si Mas Parman tadi. Jadi dia itu saat lagi lagi jalan habis nganterin penumpang, tidak order atau pesan melalui aplikasi, tapi ada seseorang yang menghentikan di tengah jalan. Jalanan yang sepi. Mas Parman lewat, mau menuju ke tempat yang lebih ramai di sana, yang banyak customer di situ ya. Nah, lagi lewat, diberhentikan oleh seorang perempuan. Ada seorang perempuan dengan pakaian biasa lah. Nah, pakaian biasa ini nggak disebutkan secara spesifik ya. Yang jelas bukan pakai daster kayak kuntilanak kayak gitu, nggak. Kayak pakaian perempuan pada umumnya. Usianya mungkin sekitar 30-40 tahun. Perempuan tadi nyetop, Mas Parman pun ya berhenti ke sana. Dan ya mungkin ini memang mau ngojek atau gimana kan. Alangkah kagetnya Mas Parman saat berhenti di dekat perempuan tadi, wajah sama bentukan dari wanita tersebut benar-benar mirip sama istrinya. Nama istrinya itu Mbak Wulan gitu ya, Ibu Wulan, Mbak Wulan gitu. Ini loh kok sama persis sama Wulan gitu kan. Sampai akhirnya Mas Parman itu, "Wulan, kamu lagi ngapain gitu kan di sini? Kamu lagi ngapain?" Si perempuan tadi ya cuman diem aja. "Mas, aku mau minta tolong," kata situ. Mas Parman pun seketika sadar, astagfirullahaladzim. Wulan kan udah nggak ada, Wulan itu udah meninggal dan itu katanya plek jiplek gitu. Mirip banget, 90% itu mirip. Cuma pakaiannya aja yang beda. Ya, "Mas, aku mau minta tolong," katanya. Iya Mbak, maaf Mbak. Akhirnya apa sih perempuan tadi pun ngomong gitu, "Mas, saya ndak bisa pesan melalui aplikasi atau apapun itu. Tolong antarkan saya ke rumah ibu saya," katanya begitu. "Oh ya sudah, baik Mbak. Akhirnya si perempuan tadi pun ngebonceng di sana, ngeboncengnya pun ngebonceng miring karena pakainya rok. Nah, ngebonceng miring di situ tuh ada obrolan. Si perempuan itu pertama ngebuka, "Mas,
kenapa tadi sampean itu manggil saya Wulan, katanya begitu. Mohon maaf banget Mbak, mohon maaf banget. Soalnya mbaknya itu tak pikir istri saya, katanya. Si mbaknya pun ketawa begitu. Loh, masa Mas mirip banget seperti itu? Beneran Mbak, beneran mirip banget, katanya. Dan cuman itu istri saya sudah nggak ada Mbak, istri saya sudah meninggal gitu. Oh, si perempuan tadi pun di belakang tampak diem aja, dia tuh nggak melanjutkan omongan gitu ya, mungkin merasa nggak enak atau gimana, sampai akhirnya perjalanan mereka pun semakin dekat. Mas, nanti di depan belok kiri ya. Iya baik Mbak, belok kiri ke sana. Mas Parman pun rasa-rasanya ngeboncengin orang lain gitu ya, tapi dia tuh merasa kayak ngeboncengin istri sendiri, rasanya tuh seneng banget, kayak mengobati rindunya lah. Dan ini kalau misalkan ya seandainya ayah melihat gitu, itu pasti ayah juga bakalan seneng gitu, kepikiran seperti itu si Mas Parmannya. Tapi ya ndak mungkin, perempuan ini punya kehidupan sendiri, perempuan ini pasti punya keluarga sendiri, intinya seperti itulah. Dan singkat cerita, sampailah si penumpang tadi di sebuah rumah yang nggak begitu besar, dan memang rumahnya itu agak sedikit terpisah dengan warga yang lain. Dalam artian begini, memang banyak rumah-rumah itu di perkampungan gitu ya, dan rumahnya itu samping kanan kirinya itu ada kebun kosong gitu ya. Jadi rumah kecil sederhana, redup juga. Mas berhenti di sini, akhirnya si Mas Parman pun berhenti. Saat berhenti, si perempuan tadi itu turun. Nah, saat turun kan nanya, Mas berapa gitu, kata si Mas Parman. Mbak, ndak usah Mbak, katanya. Loh Mas, kok ndak usah, kata si perempuan tadi. Kok ndak usah? Ya Mbak, nggak tahu, saya tuh malah seneng hari ini nganterin Mbak. Mohon maaf, bukannya bagaimana, cuman saya jadi kayak ngerasa boncengin istri sendiri. Maaf ya Mbak ya, begitu. Maaf ya Mbak ya, Mbak nggak usah bayar. Saya seneng, saya ikhlas, kata si Mas Parman. Ya sudah kalau begitu, terima kasih ya Mas ya, kata si itu Mas perempuan tadi. Baik Mbak, saya permisi dulu Mbak, saya permisi dulu. Tapi mohon maaf, saya mau ngeliatin Mbak sebentar aja, kata si Mas Parman. Mohon maaf, bukannya nggak sopan Mbak. Iya, nggak apa-apa Mas, silakan Mas. Ya cuma 1-2 detik, udah gitu kan. Mas Parman akhirnya, terima kasih ya Mbak ya, gitu. Iya, saya yang terima kasih. Iya Mbak, pulanglah si Mas Parman. Pulang ke sana, ketemu sama si Mbok Darmi begitu ya. Seperti biasa, Mbok Darmi lagi nonton TV, Mbak Ayahnya itu udah tidur, lagi dikipasin begini sama Mbok Darmi di sampingnya. Seneng bukan main. Mas Parman pun beli makanan dulu begitu ya, beli makanan, nanti ini buat Mbok Darmi. Begitu pulang langsung nyapa, Mbok Darmi gitu kan. Udah pulang Man, katanya. Iya Mbok, saya lagi seneng hari ini. Loh seneng kenapa? Ada apa? Tadi saya ketemu seorang perempuan Mbok, dan itu mirip banget dengan Wulan, katanya. Hah? Mirip banget dengan Wulan? Iya Mbok, bener-bener mirip gitu kan. Ya wis lah, itu rezekimu, katanya begitu. Mbok, ini saya bawakan makanan gitu. Alah kamu repot-repot aja Man, ndak apa-apa Mbok, ini barangkali si Mbok lapar atau gimana gitu ya. Si Mbok mau tidur di sini juga boleh, kata si Mas Parman. Lah enggak lah, kamu udah di sini ya biar kamu nemenin ayah. Kamu ada waktu sama ayah meskipun ayah tidur. Si Mbok pulang aja ke rumah, katanya begitu. Ya Mbok, makasih ya Mbok ya, makasih. Iya Parman. Nah, akhirnya udah, ini makanannya dibawa sama Mbok Darmi. Seneng banget si Mas Parman tadi, sampai dia itu kebawa mimpi. Tidur di sampingnya Mbak Ayah, kali ini nggak tidur di kamar, tapi tidur di ruang tengah di depan TV. TV pun udah dimatikan. Sebelumnya itu sempat kelap-kelip karena kebayang itu terus. Itu kok perempuan mirip banget sumpah sama Wulan, masih kebayang-kebayang, dan akhirnya kebawa mimpi. Nah, di dalam mimpinya tersebut, Mas Parman itu seperti lagi ngojek kayak biasa siang-siang, dan ketemu lagi dengan perempuan itu, dan lokasinya itu di titik yang sama seperti tadi barusan ya, saat ketemu sama itu. Lokasinya tuh bener-bener di situ. Mas Parman kan, Mbak, katanya kan, iya Mas, anterin saya pulang ke rumah ya Mas ya. Baik Mbak. Akhirnya si perempuan tadi pun naik di belakang, terus ngomong, Mas, istrinya namanya siapa Mas?
Oh, istri saya namanya Wulan gitu kan. Ngomong seperti itu. Ya sudah mas, mulai sekarang panggil saya Wulan, kata si perempuan tadi. Ndak apa-apa mbak gitu kan. Ndak apa-apa. Lagian masnya kan belum tahu nama saya siapa. Jadi sudah panggil saja Wulan. Nah di situ ya Mas Parman dalam mimpi tersebut itu seneng banget. Diantarlah ke rumah sana. Cuman kali ini rumah yang dituju tersebut itu berbeda dengan rumah seperti yang aslinya saat di luar mimpi gitu. Saat di luar mimpi kan rumah kecil, sederhana gitu ya. Ini tuh rumahnya rumah gede, ya rumah bagus lah kata si Mas Parman. Loh, Mbak, rumahnya ganti ya Mbak ya? Iya Mas, rumah saya udah ganti, bilangnya tuh kayak gitu. Akhirnya apa? Ya sudah, si perempuan tadi turun, Mas Parman kayak dalam mimpi tahu-tahu jalan begitu, terus dia itu kebangun. Saat kebangun itu senang bukan main, dan di situ mulai muncul kayak semacam ada harapan, semoga besok ketemu lagi dengan perempuan tersebut, kata si Mas Parman. Akhirnya lanjut tidur, keesokan paginya pun bangun dengan penuh semangat. Bahkan Mbak Aya aja, Bapak kenapa? Bapak kok kayaknya seneng hari ini? Iya Bapak lagi seneng, Bapak lagi bahagia katanya. Pak kenapa Pak? Nanti aja kata si Bapak. Ya sudah Pak, ya sudah, udah kan? Si Mbak Aya pun siap-siap untuk sekolah, diantar dulu sama Mas Parman. Mbok Darmi pun tampak masih sibuk di rumahnya. Mbok, saya antar Ayah dulu ya ke sekolah. Ya, hati-hati di jalan, kata Mbok Darmi. Jalanlah ke sana, berangkat. Nah, setelah berangkat, si Mas Parman itu langsung lanjut buat nyari nafkah itu tadi sebagai ojol. Siang itu sepanjang hari yang ada itu kepikiran terus dengan perempuan tadi. Bahkan apa? Bolak-balik ngelewatin rute yang ada yang semalam dilewatin itu ya. Aku mau coba di sana, barangkali ada, aplikasi pun dimatikan. Nyari ke situ nggak ketemu, nyari ke situ nggak ketemu. Apa malam ya gitu. Bahkan apa? Ya udah, Mas Parman meskipun memakan durasi yang sama, tapi bawa penumpang itu cuman kayak 2/3-nya lah. Karena sebagian itu kecil waktunya dipakai buat nyariin si wanita yang kemarin. Jadi ya penghasilan pun tidak terlalu banyak dan sebagainya. Nah malam harinya pun lewat situ lagi, cuman ya nggak ketemu. Ya udah nggak ada berarti. Ya wis lah, aku pulang aja. Akhirnya Mas Parman pun pulang ke sana. Ya ketemu Mbok Darmi dan biasa begitu ya. Istirahat di situ, mimpi lagi. Mimpi yang mirip kayak kemarin. Jadi si wanita itu menghadang atau menunggu di pinggir jalan di sana. Mas Parman, Mbak mau ini? Iya saya mau itu gitu kan. Panggil saya Wulan Mas katanya. Oh iya Wulan, ayo naik. Akhirnya naik, diantarkan ke rumah. Lagi-lagi rumahnya pun rumah gede di situ. Aku kok mimpi lagi gitu ya, pikirnya Mas Parman saat udah bangun. Kok bisa-bisanya aku mimpi berulang kali. Coba lagi keesokan harinya dicariin ke situ. Tapi Mas Parman itu nggak pernah ngecek ke tujuannya ya, ke rumahnya di sana itu nggak pernah ngecek. Takutnya itu kalau memang kepergok atau gimana, takutnya Mas Parman itu dianggap memata-matai, dianggap ngikut-ngikutin atau gimana, itu kan ya nanti nggak nyaman begitu ya sama orang yang bersangkutan tersebut. Kayak gitu terus dicobain selama 4-5 hari tapi nggak pernah ketemu, dan akhirnya Mas Parman pun pasrah. Ya sudahlah, mungkin itu memang atau mungkin mohon maaf, mungkin belum rezekiku, pikirnya Mas Parman. Dan ya wis, aku bekerja seperti sedia kala. Dan kurang lebih sekitar 1 minggu lamanya, gak sengaja Mas Parman lewat di daerah yang berbeda jalurnya. Nah di situ Mas Parman melihat ada sebuah kayak semacam pos, tapi nggak ada yang nempatin di sana, nggak ada siapa-siapa. Ini di daerah perkampungan juga. Lewat ke situ ada perempuan duduk dan kaget bukan main. Itu adalah perempuan yang mirip dengan istrinya yang sebelumnya itu. Langsung Mas Parman berhentikan, Mbak gitu kan. Saya Parman yang waktu itu nganterin Mbak ngojek. Oh iya saya ingat, kata si perempuan tadi. Mbak mau kemana? Mau saya antarin gitu kan. Boleh, saya mau pulang, kata si wanita tadi. Ya sudah Mbak, ayo Mbak.
Akhirnya naiklah si perempuan tadi dan tahu kalimat pertama yang keluar dari mulut perempuan itu setelah naik sepeda motornya Mas Parman itu bilang, "Mas, panggil aku Wulan aja ya Mas ya." Di situ dek gitu kan si Mas Parmannya. Enggak apa-apa Mbak, kalau misal itu kan nama istri saya Mbak gitu, dan kebetulan Mbaknya tuh mirip. Apa ndak apa-apa Mbaknya gitu, apa ndak tersinggung? Ndak apa-apa Mas, panggil aja saya Wulan katanya. Baik Wulan gitu kan. Akhirnya udah dari situ dipanggillah Wulan tadi. Tapi ya sepanjang perjalanan itu ngobrol itu nggak terlalu banyak. Mas Parman itu cerita mengenai anaknya, mengenai ayah, mengenai Mbok Darmi yang dengan sukarela nemenin di sana gitu ya. Terus cerita juga tentang kebiasaan Mbak Wulan dulu itu seperti apa. Suaranya pun mirip kata si Mas Parman perempuan tadi. Dan ya sampailah di rumah sana. Di rumah tujuan, rumah yang kecil sama seperti yang sebelumnya. Nah di situ Mas Parman pun nanya, Mbak itu pulang biasanya jam berapa? Oh saya biasanya pulang sekitar jam 10 setengah 11 malam Mas. Dan ya saya biasanya berada di beberapa titik, kadang di tempat yang pertama, kadang di tempat yang kedua gitu kan. Ya sudah Mbak, besok saya jemput lagi bagaimana, kata si Mas Parman. Mbak jangan tersinggung, saya nggak ada niat jahat apapun ya Mbak, saya nggak ada niat jahat apapun, beneran, kata si. Iya Mas, ndak apa-apa. Ini Mas berapa gitu kan, ditanya bayaran Mas Parman pun ndak mau. Mbak ndak usah, saya seneng, kata si Mas Parman, itu udah cukup buat Mas Parman. Oh ya sudah kalau begitu, terima kasih ya Mas ya, nanti kapan-kapan tak bawain makanan, kata si perempuan itu. Mbak nggak usah repot-repot katanya. Udah akhirnya apa sih Mas Parman pun pulang dengan gembira itu lagi. Cuman setelah itu Mas Parman nggak mimpi. Cerita lagi sama Mbok Darmi, Mbok, aku ketemu lagi Mbok sama itu dan besok rencananya mau dijemput lagi Mbok gitu. Ya Mbok Darminya, ya wis lah dijalanin aja, barangkali itu rezekimu. Atau barangkali itu jodohmu Parman, diomongin begitu. Lah Mbok apaan sih Mbok, enggak lah, Wulan juga baru meninggal belum lama, saya nggak mikir ke sana gitu. Padahal dalam hatinya Mas Parman ya, kalau misal ada gantinya kenapa enggak, kalau perempuan itu baik gitu ya. Udah penuh semangat lagi si Mas Parman. Akhirnya udah malam itu selanjutnya dijemputlah si wanita tadi dan diantarlah ke rumahnya. Ya sepanjang perjalanan itu banyak obrolan-obrolan dan lagi-lagi Mas Parman itu selalu menolak yang namanya itu tadi dibayar. Dan akhirnya wanita tadi pun ngasih makanan, jadi kayak semacam ada sesuatu yang dibungkus di sana dan tahu itu adalah makanan gitu ya. Mas ini buat Masnya. Bah ndak usah Mas, dibawa aja. Dan akhirnya waktu itu bungkusan tadi kan dicantelin ke sepeda motor. Mas Parman pun laju pulang ke sana, nggak terlalu mikirin bungkusan atau apa begitu ya, sampai akhirnya tibalah di rumah. Nah begitu tiba di rumah, Mas Parman itu nyari bungkusan loh. Bungkusannya tadi kemana ya? Itu hilang gitu. Dan Mas Parman, wah jangan-jangan jatuh gitu. Mungkin belum rezeki lah, ya wis lah ndak apa-apa. Ketemulah sama Mbok Darmi lagi, cerita lagi, curhat-curhatan sama Mbok Darmi. Dan akhirnya ini kayak keesokan harinya, kesehariannya itu seperti itu. Ketemu sama perempuan, nganterin. Nggak pernah mau dibayar si Mas Parman gitu ya. Bahkan yang nasinya hilang itu pun nggak disampaikan. Takutnya ya yang ngasih itu kecewa atau gimana, itu nggak pernah disampaikan. Udah Mas Parman seperti itu terus sampai kurang lebih sekitar 2 minggu lamanya. Nah saat 2 minggu lamanya, si Mas Parman pun jadi penasaran, Mbak itu kerjanya di mana sih? Saat ditanya kerjanya di mana, saya itu kerjanya sebagai seorang pembantu Mas, katanya. Oh sebagai seorang pembantu rumah tangga ya Mbak ya? Iya betul gitu. Di mana Mbak gitu kerjanya? Oh kerjanya di situ ya, tapi nggak pernah tahu tempat kerja pastinya itu di mana gitu. Dan akhirnya si perempuan tadi suatu saat, Mas mampir ke rumah saya kalau berkenan, kata itu ya. Loh Mbak,
Apa ndak apa-apa mbak, ini kan udah malam, kata si Mas Parman. Ndak apa-apa, saya ada kok tinggal sama ibu saya, kata si itu. Oh baik-baik mbak, tapi ndak apa-apa beneran mbak. Ya ndak apa-apa mas, gitu, ndak apa-apa. Akhirnya mampirlah Mas Parman suatu malam setelah mengantarkan perempuan tadi. Dibukakan pintu, silakan mas duduk di sini. Perempuan tadi masuk ke dalam sana. Nah gak lama si wanita tadi pun keluar dan ngomong, mas ini ibu saya gitu ya, memperkenalkan. Nah seorang perempuan tua itu keluar dari dalam rumah, kaget kedua kalinya. Gara-gara apa? Perempuan yang keluar itu mirip sama Mbok Durmi. Lah kok kayak Mbok Durmi gitu kan? Ya si perempuan tua itu, ibunya si ini ya bingung gitu kan. Loh, Mbok Durmi siapa? Aduh enggak Bu, saya Parman gitu ya. Saya Parman. Saya suka nganterin, enggak tahu namanya ini siapa. Ceplos saja, saya suka nganterin ini Wulan, katanya begitu. Cuman bilang, oh kamu suka nganterin Wulan. Anehnya begitu kok si wanita ini seolah-olah begitu ya, seolah-olah udah tahu ini kalau namanya atau panggilannya itu Wulan, Mas Parman, ke si perempuan tadi. Dan ya mulai hari itu kayak udah dikukuhkan ya, perempuan ini namanya Wulan. Ya udah, silakan di sini, silakan. Itu Mas Parman masih keringetan di situ ya, keringetan karena apa? Kok ini yang satu mirip kayak istriku, yang satu kok mirip kayak Mbok Durmi. Ini mereka sebenarnya siapa begitu ya? Kok kehidupan seperti ini banget, kok mukanya mirip-mirip banget. Nah di situ pun Mas Parman cerita, Wulan, Mbak Wulan, saya tuh pengen ngomong apa mas? Ngomong aja. Saya bingung, kata si Mas Parman. Loh bingung kenapa? Mbaknya ini mirip istri saya, Wulan, dan ibunya Mbak ini kok mirip sama seseorang tetangga saya yang jagain anak saya di rumah, katanya begitu. Oh, yang Mbok Durmi itu, katanya. Iya betul, kok mirip banget. Ya mungkin kebetulan kali mas, kata si perempuan tadi, mungkin kebetulan. Nggak usah terlalu dipikirkan gitu kan. Dan ya saya tuh banyak terima kasih karena Mas Parman ini sering nganterin saya, dan ya saya juga akhirnya pulang nggak kemalaman nungguin ojek, katanya begitu kan. Setelah berterima kasih mungkin duduk di situ paling sekitar 10 menit ya, Mas Parman itu merasa nggak nyaman, takutnya gitu ya. Itu kan udah malam, udah hampir jam 11, ini nggak enak sama warga sekitar. Dan akhirnya Mas Parman pun pamit undur diri pulang dari rumah tersebut. Aku pengen buru-buru sampai ke rumah dan aku pengen cerita sama Mbok Durmi. Beneran aku pengen cerita sama Mbok Durmi. Akhirnya pulanglah ke sana, ngebut gitu ya, lumayan ngebut. Singkat cerita sampai di rumah, Mbok Durmi gitu. Mbok Durminya sampai kaget. Kenapa man? Mbok, tahu nggak Mbok gitu kan? Saya tadi nganterin sampai ke rumahnya Mbok, nganterin itu yang perempuan itu sampai ke rumahnya, dan saya dikenalin sama orang tuanya. Lah terus bagaimana? Ada sesuatu yang bikin kaget Mbok. Apa gitu kan? Ibunya itu mirip plek banget itu sama Mbok Durmi gitu. Lah aku digowo-gowo, katanya. Loh kok aku dibawa-bawa, kata si Mbok Durmi. Enggak Mbok, saya tuh enggak ngarang. Beneran Mbok, sama Mbok, saya aja tuh bingung gitu ya. Mbok, menurut si Mbok, itu orang bukan sih, katanya begitu. Nanya kan. Lah ya itu orang lah, emang apa lagi, kata si Mbok Durminya. Ya enggak Mbok, soalnya kok mirip banget, kata Mas Parman. Soalnya kok mirip banget. Masa iya kebetulan kok seperti itu? Yang satu mirip istri saya, yang satu mirip sama Mbok Durmi. Itu kan aneh Mbok gitu. Ya wes, yang namanya hidup di dunia itu banyak yang aneh. Nggak usah kaget sama yang seperti itu, kata si Mbok Durmi. Udah enggak apa-apa, si Mbok mau pulang ya, ini ayahnya jagain. Mbok matur nuwun. Mbok Durmi pun akhirnya pulang ke rumah ke sana. Sudah si
Mas Parman sama Ayah. Ayah pun sempat bangun, minta pipis, dianterin, kemudian udah tidur. Malam itu rasa-rasanya susah tidur. Aku itu agak susah mempercayai ini gitu ya. Apa iya mereka orang atau bukan gitu. Aku harus cari tahu nih perempuan ini, aku harus cari tahu Wulan ini gitu ya. Dia itu apa sih sebenarnya, sama ibunya kok bisa plek kayak gitu, kok deket banget sama kehidupanku. Jangan-jangan perempuan itu udah punya anak lagi, nanti anaknya mirip sama Ayah lagi. Sempat kepikiran kayak gitu, dan akhirnya keesokan harinya udah aku mau menyelidiki, tapi ya aku ndak mau terlalu ini juga, aku mau nyelidikin pelan-pelan. Akhirnya apa, diboncengin lagi sih tadi ya si Mbak Wulan KW-nya itu. Akhirnya naik ke sana, dianterin ke rumahnya. Kali ini ibunya yang seperti Mbok Durmi, saat perempuan tadi pulang ke rumahnya itu yang bukain pintu gitu kan. Terus Bu gitu kata si ini, iya hati-hati pulangnya, makasih ya udah anterin anak saya. Njebo, permisi. Pulanglah si Mas Parman. Hari itu nggak dapat apa-apa. Aku harus gimana ya caranya ya? Apa aku harus bawa Mbok Durmi ke rumahnya si ini atau gimana gitu? Sepertinya itu langkah yang bagus gitu ya, tapi aku harus izin dulu. Nah, ini singkat cerita aja. Setelah pertemuan selanjutnya dengan perempuan tersebut dalam rangka mengantar pulang tadi, Mas Parman itu ngomong, "Mbak, boleh ndak Mbak? Saya main ke sini bawa itu tetangga saya Mbok Durmi." Boleh Mas, boleh, katanya begitu, boleh aja. Sama bawa anak saya boleh. Oh boleh, kata si itu ya, boleh. Akhirnya sudah. Hal itu pun direncanakan gitu. Ngomong, "Mbok, besok si Mbok mau tak ajak ke sana, tapi janjian habis maghrib Mbak. Habis maghrib Mbok, gimana Mbok?" Ya sudah, kata Mbok Durmi. Terus berarti si Mbok bonceng. Ayah ikut gitu kan. Iya nanti Ayah ikut. Dan akhirnya udah direncanakan begitu. Ternyata Ayah itu disamperin sama teman-temannya malam itu. Ayah begitu kan, mereka itu mau belajar kelompok di rumahnya Mas Parman. Ada 4 teman-temannya cewek semua, itu teman sekelas, pada datang ke situ. Ya sudah, akhirnya apa, ayahnya pun gak diajak, cuman Mas Parman sama Mbok Durmi. Mbok Durmi pun diboncengin ke sana. Tumben-tumbenan tetangga pada nanya, "Man, mau kemana Man?" katanya. Mau keluar sebentar gitu ya. Tumben jam segini, kata. Iya ada perlu, biasanya kan Mas Parman belum pulang ya jam-jam segitu habis maghrib gitu. Nah akhirnya apa, menuju ke rumah perempuan tadi. Sesampainya di sana itu yang gak ada siapa-siapa rumahnya. Sempat ngetok-ngetok, tek kula nuwun, assalamualaikum. Dibuka dari dalam, yaitu si perempuan tadi. Mas Parman udah sampai? Iya, ini saya sama Mbok Durmi, katanya begitu. Mbok Durmi, silakan masuk. Akhirnya masuklah ke dalam rumah tersebut. Keluar ibunya Mas Parman itu, Mbok Durmi sama. Nah ini antara Mbok Durmi sama si ibunya si perempuan tadi yang mukanya mirip itu, kita kok kayak kembar ya, kata si Mbok Durmi begitu. Iya ya Mbok ya, kok sama, kita kok mirip. Si perempuan itu pun ketawa-ketawa terus. Iya ya Mas Parman ya, kok mirip banget seperti itu. Nah itu dia, Mbok Durmi pun ngomong, "Lah mbaknya ini juga mirip banget sama mantan istrinya Parman, Wulan itu, mirip banget," kata si Mbok Durmi. Wis, jadi di situ Mas Parman ini udah oke, validasi. Mirip semuanya begitu ya. Ngobrol-ngobrol sejenak, nggak lama, paling sekitar 15-20 menit. Kemudian Mas Parman pun pulang. Nah saat pulang, di situ ngobrol sama Mbok Durmi. "Mbok, menurut si Mbok gimana ya Mbok ya? Gimana apanya Man? Mbok, misalkan ya Mbok ya, menurut si Mbok kan itu Wulan itu," ya manggilnya udah Wulan gitu ya, "Wulan itu kayaknya nerima nggak sih Mbok gitu?" "Yo nerima," kata si Mbok Durmi, "yo nerima. Orang mereka itu orang-orang baik kok," kata si Mbok Durmi. Nah itu dia Mbok, kalau misalkan ya Mbok ya, coba
tak lamar gimana ya Mbok ya? Lah kamu apa ndak terlalu cepet ngelamar si itu? Ya sebenarnya ndak tahu juga sih Mbok cepet enggaknya. Tapi kan kayaknya makin cepet makin baik. Kalau memang diterima ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau misal nggak diterima ya mau gimana lagi ya Mbok ya? Ya wis ndak apa-apa katanya. Setidaknya ya nggak tahulah kata si Mas Parman. Yo wis apapun itu yang kepengin kamu lakukan, lakukanlah kata si Mbok Durmi. Akhirnya sampailah mereka di rumah belum terlalu malam. Nah ini Ayah dan teman-temannya itu masih ada di sana. Sekitar jam 9 baru mereka pada pulang. Mbok Durmi pun sama Mas Parman itu masih duduk-duduk di teras di situ ya. Akhirnya apa Mbok Durmi pun pulang lebih cepat. Ya udah Man, pulang dulu ya. Akhirnya pulanglah si Mbok Durmi tadi. Ayah dan kawan-kawannya pun, teman-temannya itu menyusul pulang. Nah, udah di situ Mas Parman itu cerita sama Ayah, Ayah, Bapak itu mengalami hal yang aneh. Apa Pak? Bapak ketemu sama seorang wanita dan mirip banget sama ibu katanya. Loh, masa Pak? Itu kembarannya ibu kali Pak? Ya Bapak ndak tahu, suaranya, mukanya itu mirip banget sama ibumu katanya. Bahkan apa? Bapak itu juga ketemu sama ibunya, itu mirip sama Mbok Durmi katanya begitu. Mirip sama Mbok Durmi Pak? Iya mirip banget sama Mbok Durmi. Bahkan apa? Bapak itu tadi ke sana ngajakin Mbok Durmi jalan ke situ dan ya ketemu itu si Mbok Durmi sama si ibunya perempuan itu bener-bener mirip banget gitu kan. Sampai si ini yang mirip ibumu pun ketawa-ketawa terus. Pak, Bapak itu aneh kata si Mbak Ayahnya. Aneh kenapa? Bapak Mbok Durmi gimana? Mbok Durmi kan udah meninggal Pak. Astagfirullahaladzim. Kamu ngomong yang bener gitu kan. Si Mbak Ayahnya dibegituin. Is kamu ngomong yang bener Pak. Mbok Durmi kan udah meninggal gitu. Bapak ini gimana sih? Di situ Hah? Mbok Durmi udah meninggal. Ini Mas Parman itu kayak kacau gitu, bener-bener kacau. Bukannya yang meninggal ibumu? Iya, ibu udah meninggal. Mbok Durmi kan juga udah meninggal duluan, Pak, kata si Mbak Ayahnya. Itu panik, si Mas Parman itu sampai kayak orang bingung dan keluar. Pak, Bapak mau kemana? Sebentar, Bapak mau ke sebelah, mau ke Mbok Durmi dulu. Akhirnya apa? Si Mas Parman keluar ke samping, ayahnya itu ngikut di belakang. Ketok-ketok begitu kan. Ini ada tetangganya, ada anaknya juga si Mbok Durmi di situ keluar dari rumah. Iya Man, kenapa Man? Aku bingung kata si Mas Parman. Loh Man, bingung kenapa Man? Mbok Durmi mana katanya? Loh, ibu kan udah ndak ada Man gitu kan. Macem-macem aja. Ya kalau mau nyariin di kuburan. Di situ Mas Parman itu lemes. Lemes banget, sesuatu yang apa aku udah gila atau gimana gitu ya. Dan akhirnya cerita semuanya. Mas Parman itu udah kayak sebentar lagi tuh mau pingsan gitu, gimana sih? Udah lemes, kepala juga keliengan. Ini apa yang sebenarnya terjadi ya? Ayah, tiap hari kan kamu ditemenin sama Mbok Durmi. Aku udah ditemenin sama Mbok Durmi Pak. Orang aku sendirian terus gitu kan. Mas Parman pun nangis di sana. Ayah, Bapak minta maaf. Seolah-olah kayak baru sadar. Iya bener, Mbok Durmi itu udah meninggal gitu ya. Terus siapa yang nemenin kamu setiap hari? Pak, aku udah ditemenin sama siapa-siapa Pak. Aku sendirian Pak. Ya Bapak cari uang. Aku juga udah besar. Aku udah bisa masak. Aku udah bisa ini. Ya ndak apa-apa Pak. Bapak cari uang aja, ndak apa-apa katanya. Aku ndak pernah ditemenin sama Mbok Durmi. Mbok Durmi kan udah ndak ada. Ya tambah sedih, nangis terseduh-seduh Mas Parman tadi. Bener-bener bingung Mbok Durmi. Aku minta maaf katanya begitu. Minta maaf bener-bener kayak Mas Parman itu seolah-olah kayak punya salah gitu ya. Orang udah meninggal kok aku ndak tahu gitu ya. Dan
Mas Parman menangis tadi lumayan cukup lama di sana. Beberapa tetangga pun datang ya, tertarik, Man, kenapa. Setelah ditenang-tenangin, Mas Parman pun kondisinya mulai membaik lagi begitu ya. Mulai mencoba menerima apapun yang dialaminya selama beberapa hari ke belakang. Ya warga di situ kan juga pada geleng-geleng, terus ya mereka punya tanggapan masing-masing begitu ya. Sampai akhirnya Mas Parman keesokan harinya itu datang ke makamnya Mbok Durmi. Mbok Darmi atau Mbok Durmi ini lupa, mohon maaf ya, salah nama biasalah. Datang ke makamnya Mbah Darmi di situ. Ya memang benar tertulis di nisannya Darmi lahir sekian, meninggal sekian-sekian tanggalnya begitu ya. Nangis lagi, Mbok, aku minta maaf ya Mbok, aku minta maaf gitu ya. Tapi seneng rasanya kemarin terakhir itu sempet ngobrol, sempet cerita-cerita sama Mbok Darmi, sempet ajakin jalan-jalan, kata Mas Parman. Ya sudah, nggak ada jawaban, kuburan itu pun tetap senyap, nggak mengeluarkan kata-kata apapun. Mas Parman pulang. Kali ini, apakah itu yang aku datangin itu beneran ada atau enggak? Untuk pertama kalinya, pagi-pagi, sore hari, siang begitu ya, hari terang, Mas Parman itu berangkat ke sana, ajak Mbak Aya. Aya, ikut yuk, ikut Bapak. Kemana Pak? Bapak mau nengokin yang biasa tak anterin ke sana. Mbak Ayanya semangat. Ayo Pak, aku juga penasaran katanya. Akhirnya boncenglah si Mbak Aya menuju ke titik di mana biasa Mas Parman nganter perempuan tersebut. Di sana nggak ada rumah, nggak ada apapun. Itu cuman tanah kosong, cuman ada kayak bekas kandang ayam yang udah ditutupin terpal kayak gitu ya, dan kondisinya pun udah reot. Nggak ada rumah di situ. Mas Parman pun diem begitu ya di sana. Pak, mana rumahnya Pak? Kata si ini ayahnya. Rumahnya biasanya di sini katanya. Loh sekarang kok nggak ada Pak? Berarti memang nggak ada Pak, katanya begitu kan. Mas Parman pun ya udah kita pulang yuk. Nangis sepanjang perjalanan begitu ya. Apa sih yang barusan aku alami gitu ya? Kenapa hal seperti ini terjadi padaku? Dan ya aku nggak tahu ini sebatas hiburan doang untuk nyenengin aku atau justru untuk menambah beban hidupku gitu ya. Ya Mas Parman waktu itu sempat sedih, tapi ya selama beberapa hari doang, dan Mas Parman ya benar-benar menyadari kalau mereka itu hidup cuman tinggal berdua, Mas Parman sama anaknya si Mbak Aya tersebut. Ya mulai benar-benar membagi waktu kerja. Pagi, malam harinya Mas Parman itu udah nggak narik lagi. Sore itu harus udah pulang, aku mau nemenin Ayah. Dan ya hal itu dilakukan selama bertahun-tahun menjadi seorang ojol. Sampai sekarang kehidupannya Mas Parman itu udah berubah. Mbak Ayah kan juga udah besar begitu ya. Udah lumayan cukup besar, kehidupannya berubah, nggak diceritakan. Sekarang udah nggak jadi ojol lagi yang jelas. Itu aja satu cerita datang dari Mas Parman. Mungkin cerita ini nggak terlalu horor, nggak ada kuntilanaknya, pocongnya, genderwoknya, tapi entah ini satu cerita yang cukup indah gitu ya. Terima kasih Mas Parman atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, juga terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.